Assalamualaikum YouTube. Kali ini banyak teman-teman kita ya, subscriber walaupun subscribernya masih dikit, tuh tanyanya gimana ya? Tanyanya gimana Min? Tanyanya ban AT berisik atau tidak? Rekomendasi ya. Enggak? Oke. Jadi coba kita mau sharing sedikit ya. Ini enggak berat-berat karena saya juga nggak ngerti. Kenapa saya pilih menggunakan ban AT? Ya, kebetulan Innova tua saya ini bannya menggunakan GT Radial Savero AT. Kenapa saya pilih AT? Karena saya jelaskan dulu ya sedikit. Jadi ban untuk yang medan agak berat ya, bukan heavy duty ya. Heavy duty itu biasanya untuk alat-alat berat ya. Medan-medan yang semi off-road itu ban mengeluarkan 3 jenis ya. Ada HT, High Terrain, ada AT, All Terrain, sama MT, Mud Terrain ya. Kalau MT itu kan mat itu lumpur untuk jalan yang becek. Nah, biasanya kembangannya lebih bertahu biaya ya. Lebih tebel, lebih besar. Lah, AT ini di tengah-tengah, all terrain ya. Dia bisa untuk yang highway, bisa yang untuk mat juga, tapi mat yang ringan lah. Jadi kalau kita ngomong AT ini kayak kalau dokter umum, dia nggak spesialis. Kalau MT itu kan spesialis di lumpur, kalau highway terrain itu kan spesialis di aspal. Nah, AT ini dokter umum, tengah-tengah, dia nggak spesialis. Diajak ke itu bisa ke highway itu jalan aspal bisa, diajak ke becek-becek yang nggak terlalu ekstrim juga bisa. Itu sih ide pemikiran dari pembuat ban. Nah, saya sih sebenarnya karena medan yang kita lalui itu di kota sini itu banyak lubang. Jadi sampai kemarin ada yang ditanami pohon pisang, banyak jalan berlubang, bukan lubang berjalan ya, jalan berlubang, sehingga saya butuh ban yang agak kuat. Nah, biasanya ban yang tipe-tipe seperti ini, set woolnya ini jauh lebih kuat dibanding ban-ban yang tidak tadi saya sebutkan dari kategori 3 itu. Dibandingkan ban bawaannya, kita menggunakan ban yang highway terrain pun dia set woolnya lebih kuat daripada ban originalnya. Nah, akhirnya saya pilih AT dengan ukuran 205, lebarnya 205 ini masih sama dengan standarnya, tapi 205/70 di atas standarnya, sehingga tebalnya ini, dagingnya ini lebih tebal daripada ban standar, ban originalnya dari Innova. Innova kalau nggak salah ukurannya 205/60 atau 65. Nah, kalau ini kan garing 70 atau 75, itu jauh lebih tinggi, sehingga ground clearance-nya dia lebih lebih tinggi dibandingkan standarnya. Terus kalau kita ngomong masalah kebisingan itu paling nggak bising itu ya ban bawaannya, atau yang lebih slick lagi tapi lebih licin, itu semakin nggak bising. Kita ganti dari standarnya ke HT ya, dia akan naik noise-nya, road noise-nya akan naik sedikit. Ganti ke AT, dia akan naik sedikit lagi dibandingkan HT. Kalau dibandingkan dengan yang bawaannya memang lebih berisik lagi dibandingkan HT. Tapi kalau kita ganti ke MT, jauh lebih berisik lagi road noise-nya. Jadi kalau kita berjalan di aspal itu, kalau yang MT itu kedengeran. Saya pakai AT, apakah lebih berisik daripada standarnya originalnya? Iya, pasti. Tapi telinga saya masih kompromi dengan berisiknya ini. Saya anggap road noise yang bertambah itu tidak sesignifikan kalau saya pakai ban MT.
Jadi untuk jalan yang berlubang-lubang itu set wallnya lebih kuat, tidak mudah pecah dibanding original ya tentunya. Kita membandingnya ke original. Sehingga pilihan saya ada di ban AT. Dia ukurannya, pemilihan saya ukurannya lebarnya sama sehingga dia tidak keluar, tapi tingginya bertambah sedikit. Tuh, jadi kalau pertanyaannya hanya sekedar berisik apa enggak, nah ini kan repot. Karena berisik itu parameternya nggak jelas. Kalau tanya berapa dB ya, jadi ada orang yang sekian dB itu masih bilang nggak berisik, ada orang yang sekian dB bilang lo kok berisik. Karena telinga orang masing-masing itu akan berbeda. Nah, kalau telinga saya dan keluarga saya saat upgrade menjadi ban AT itu berisiknya itu masih kompromi dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga antara plus minusnya, plusnya apa? Plusnya lebih kuat. Dia lebih kuat, lebih pede kalau ada jalan-jalan yang agak-agak becek, terus lebih tinggi. Jadi kalau muatan full itu nggak terlalu ceper. Itu manfaat-manfaat yang kami terima. Minusnya apa? Dia pasti lebih berisik, sedikit lebih berisik dibanding originalnya. Lah, minusnya ini masih bisa saya kompromi gitu. Sehingga saya tetap memilih menggunakan AT. Ini sudah 3 kali ganti ban AT terus dengan ukuran yang sama 205/75. Saya sebenarnya pengen yang 225, agak lebih lebar. Tapi waktu ke tire zone itu ukurannya kosong, sehingga lebarnya saya bikin sama dengan originalnya 205. Cuma tingginya aja yang berbeda dengan bawaannya Innova. Itu aja sih, Min. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Min yang tanya apa? Bahaya nggak itu ban AT kalau kita pakai di kecepatan 100 di tol? Ban AT kecepatan 100? Ya 100 sampai 120 lah di tol. Bahaya nggak ketika hujan misal? Jadi gini, bahaya tidaknya kan tergantung banyak hal juga. Pertama, kita harus tahu speknya ban ini. Speknya saya udah hafal ya. Tapi di sini ada. Jadi setiap ban itu ada spek maksimum speednya. Saya udah hafal terus terang. Bisa dicari nanti. Ban ini spesifikasinya JT Radial ini, Savero JT Radial ini berapa? Saya enggak hafal, tapi yang jelas di atas 100. Sehingga pengalaman saya pernah bawa ini di kecepatan 180 tapi nggak lama ya kan, karena ban itu panas kan, semakin lama ya semakin dia fatiknya dapat, titik fatiknya pecahnya itu dapat. Pertama, tekanan ban sesuai spek enggak. Nah, jadi aman nggak aman itu spesifikasinya semua harus terpenuhi. Tekanannya bener rendah waktu di jalan tol. Selama ini tekanan yang saya pakai ya sesuai spek mobil, saya naikkan dikit 1 PSI. Karena saat kita melaju kencang, suhu ban ini akan panas. Nah, saat suhu ban panas, udara yang di dalam ini mengembang. Lah, manfaatnya pakai nitrogen yaitu saat kita berjalan di tol pada kecepatan tinggi, nitrogen itu titik didihnya, titik muainya itu jauh di atas angin biasa. Sehingga kenapa orang alasannya pakai nitrogen itu baik, yaitu tadi dia bisa mempertahankan volumenya di suhu yang lebih tinggi. Jadi suhunya ekstrim naik turun, dia volumenya tetap. Kalau kita pakai angin biasa yang non nitrogen, dia suhu muainya itu jauh lebih rendah. Sehingga kalau dipakai untuk kecepatan yang agak tinggi, dia segera memuai. Lah, kalau memuai ini kan salah satu penyebab dari meletusnya ban. Sehingga itu yang membuat nggak aman. Jadi speknya dulu bagaimana, terus cara pengemudinya bagaimana, tekanan bannya bagaimana, isinya apa, itu yang perlu dipertimbangkan untuk bisa aman apa enggak. Nah, kalau di air ada di tol ada air, ada hujan ya, banjir ya, tetap nggak bisa mau pakai MT juga nanti aquaplaning. Nah, di ban itu ngambang. Kalau ban ngambang kan dia nggak nancep ke aspal saat kita mau belok, sedangkan bannya itu
di sela-sela ban dan aspal tuh masih ada kecil air, ya pasti kepleset. Dia nggak nyongkot, nggak gigit ke aspalnya. Itu biasanya aquaplaning. Nggak bisa kalau di jalan airnya tinggi, kita terjang dengan kecepatan tinggi, apalagi belok, waduh, bisa aquaplaning, bisa melintir itu. Nggak boleh. Mau pakai ban apapun untuk jalan yang basah, tebel ya, yang menggenang, saya tidak menyarankan untuk diterjang dengan kecepatan tinggi, karena tadi membelahnya air ini butuh waktu. Saat air belum membelah, masih ada sisa air di bawah bannya nggak akan nempel ke aspal, sehingga terjadi kepleset tadi atau aquaplaning. Bosok kerennya aquaplaning. Itu Min. Untuk ini Mas, harganya di kantong gimana? Mahal, murah, standar? Jadi kenapa pakai GT Radial ini nggak di endorse ya? GT Radial itu produksi dalam negeri. Pabriknya di Jati Uwung, Tangerang sana. Kebetulan saya kan dulu kerja di spare part ya, Sakura Filter. Jadi deket ini, saya tahu banget pabriknya. GT Radial ini ada di produksi dalam negeri ya. GT Radial itu mau dikoreksi kalau salah ya, itu bahkan pemegang ada sebagian sahamnya Michelin yang dibeli oleh GT Radial, sehingga transfer teknologi dari Michelin ke GT Radial, dari BF Goodrich ke GT Radial itu pasti ada. Sehingga saya percaya ya, ini subjektivitas ya, nggak pakai data, bahwa GT Radial juga berkualitas. Terus karena ini produksi dalam negeri, ya ikut membantu perekonomian teman-teman yang kerja di sana gitu loh. Yang kerja di sana kan juga orang-orang kita, orang-orang lokal kerja di GT Radial Jati Uwung itu. Untuk harga dari ban yang seperti ini di tengah-tengah, tapi nggak mahal sih, di bawah 1 juta. Saya beli kalau nggak salah 750.000 satu bijinya. 750.000 satu bijinya di Tire Zone Surabaya. Kalau sekarang saya nggak hafal harganya sudah naik apa malah turun, saya nggak ngerti. Saya ngomong ini harga saat saya beli. Nah, silahkan dicek aja di Tire Zone harganya berapa. Karena waktu saya pertama kali beli itu lebih murah, yang kedua lebih mahal malahan lah, yang ini malah turun lagi. Saya nggak ngerti faktornya apa. Mungkin supply and demand juga berpengaruh terhadap distribusi dan harganya ban. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan yang sifatnya aku harus pakai yang mana? Nah, pakai yang mana itu disesuaikan kebutuhan aja. Kalau saya medannya membutuhkan AT. Kalau teman-teman medannya membutuhkan MT di pedalaman yang enggak aspal, jarang ketemu aspal, ya monggo pakai MT. Kalau yang di kota besar mungkin ya jalannya mulus-mulus aja, ya bisa pakai HT atau pakai bawaannya. Kalau pakai bawaannya dia lebih empuk. Kalau pakai yang ini, pakai yang HT, AT, MT ini jelas kenyamanannya agak berkurang. Kalau ini kebetulan kan pernya udah saya ganti pakai per Mercy Tiger, per depannya Mercy Tiger, sehingga kompensasi kekerasan itu dibalance dengan per dari Mercy Tiger. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sama Mimin. Kalau dirasa ini bermanfaat, monggo bisa di-share. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah di-share. Kalau mau subscribe ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.